Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel DM Studio. Kali ini kita bakalan bahas eh, tentang sistem pendukung keputusan ya, sesi satu atau chapter satu pertemuan pertama, di mana di sini kita bakalan bahas tentang pengantar dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Seperti biasa sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like and share video ini agar video yang disampaikan bermanfaat juga untuk yang lainnya. Oke, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman, di sesi pertama ini kita bakalan bahas tentang pengantar sistem pendukung keputusan ya. Tujuan dari pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami bagaimana manajemen menggunakan teknologi komputer. Jadi harapannya setelah mempelajari materi ini, mahasiswa nantinya dapat memahami peran dari teknologi komputer bagi manajemen seperti apa gitu. Jadi komputer itu bisa dimanfaatkan secara tepat pada ranah manajemen. Karena memang sekarang itu manajemen dituntut untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya cepat dan akurat gitu. Tentu dengan teknologi komputer solusinya. Yang kedua, mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar pengambilan keputusan. Jadi, memahami konsepnya seperti apa. Dengan mata kuliah ini tuh, teman-teman harusnya nanti bisa memahami konsep dari pengambilan keputusan itu sendiri seperti apa. Yang ketiganya, mahasiswa memahami decision support system atau sistem pendukung keputusan itu sendiri. Dan yang keempatnya, mengetahui berbagai jenis decision support system yang digunakan di dunia kerja. Kalau ini berkaitan nanti dengan implementasi dari SPK itu sendiri di dunia pekerjaan seperti apa. Dan yang terakhir, mahasiswa nanti atau teman-teman mampu menentukan jenis decision support system mana yang applicable dalam situasi tertentu. Jadi harapannya selain di yang keempat tadi mengetahui beberapa jenis DSS yang bisa digunakan di dunia kerja, harapan yang paling penting adalah teman-teman nanti bisa, menentukan decision support mana yang cocok untuk, diterapkan atau diaplikasikan dalam situasi atau kondisi-kondisi tertentu. Misalkan di perusahaan tempat bekerjanya atau di perusahaannya sendiri, bagaimana pemanfaatan DSS itu bisa diimplementasikan. Ini saya skip. Nah, perlu kita ketahui atau kita sadarilah saat ini memang, kita itu dihadapkan oleh situasi untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita sadari gitu, kita tuh sekarang memang dituntut dengan beberapa opsi, beberapa pilihan-pilihan yang memang harus kita pilih gitu. Harus kita tentukan keputusan kita mau ngambil yang mana. Itu ya saat ini tuh memang banyak banget pilihan. Mungkin kalau zaman dulu tidak terpengaruh oleh teknologi kayaknya orang, simpel gitu, pilihan tuh nggak terlalu banyak. Tapi dengan sekarang perkembangan teknologi, itu pilihan tuh malah makin banyak. Opsinya banyak banget gitu yang bisa kita pilih. Dan yang kedua, perlu kita sadari juga saat ini tuh banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah ini, bersyukurnya kita sekarang memang hidup di zaman teknologi yang sangat cepat berkembang. Jadi dengan banyaknya yang harus kita putuskan, ternyata kita sekarang tuh sudah dibantu oleh banyak teknologi juga. Misalkan di sini contoh aplikasi e-commerce, kemudian reservasi tiketing, atau misalkan ketika kita mau bepergian, itu kayaknya banyak banget yang bisa kita perbandingkan, yang bisa kita pilih. Contoh misalkan ketika kita mau berbelanja gitu, kayaknya kita disuruh untuk memilih gitu, mau di Shopee, Tokopedia, atau Lazada gitu dengan banyak keunggulan pertimbangan yang bisa kita tentukan. Kemudian setelah kita misalkan memilih Shopee juga ketika kita mencari barang, misalkan mencari laptop gitu, itu akan banyak juga rekomendasi-rekomendasi pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Entah misalkan kita mencari yang harganya, murah, entah misalkan kita mencari, nggak apa-apa deh harga mahal yang penting, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, ada juga kan yang kayak gitu. Jadi intinya memang kita itu sekarang atau saat ini dihadapkan oleh situasi yang memang harus segera melakukan tindakan, segera mengambil keputusan gitu.
Dan itu pun, nggak hanya pribadi kita, bahkan perusahaan-perusahaan pun saat ini tuh ya memang dihadapkan dengan situasi itu. Dan biasanya yang paling, cepat mengambil keputusan itu yang memahami, perkembangan teknologi saat ini gitu. Mereka bisa memanfaatkan itu. Dengan perkembangan teknologi tadi mereka bisa mengambil peluang itu gitu. Nah itu yang diharapkan tuh kita juga, melek terhadap hal itu gitu. Kita juga bisa, memanfaatkan perkembangan teknologi tadi. Oke, kita masuk ke pendahuluan tentang DSS atau, sistem penunjang keputusan atau SPK, di mana DSS atau Decision Support System ini merupakan sistem berbasis komputer. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi, DSS ini dia berbasis komputer yang interaktif. Jadi maksud interaktif berarti kan ada interaksi antara manusia dengan komputer itu sendiri. Jadi nggak hanya mengandalkan komputer secara penuh, tapi di situ juga, ada kontribusi atau ada interaksi antara komputer itu sendiri dengan manusia. Di mana yang tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan. Yang membantu mengambil keputusan, ya maksudnya itu dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu. Jadi maksudnya, si DSS ini selain dia berbasis komputer yang tadi interaktif, dia juga mengolah data dengan model tertentu gitu. Kalau model berarti kan berkaitan dengan algoritmanya gitu ya, algoritma yang digunakan tuh apa gitu. Jadi memang DSS ini basisnya nanti berkaitan dengan algoritma-algoritma tertentu yang memang, khusus untuk, DSS itu sendiri. Kalau berkaitan dengan data, ya tentu yang diolah adalah berupa data. Data diolah dengan model tertentu, nanti memunculkan sebuah informasi atau saran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Contoh misalkan tadi, ketika saya misalkan mau membeli laptop gitu. Nah, saya nginput kata laptop, itu sebuah data masukan yang memang direkam oleh aplikasi Shopee tadi misalkan. Kemudian di aplikasi Shopee tadi, dia menggunakan model tertentu untuk memberikan rekomendasi gitu. Laptop yang seperti apa, apakah yang ratingnya banyak, apakah yang sekarang lagi banyak diminati orang gitu. Jadi memang di situ banyak hal-hal yang memang direkomendasikan untuk pencarian saya tadi gitu. Kemudian yang kedua, DSS juga menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah semi terstruktur. Nah, ini juga yang teman-teman perlu ketahui bahwa DSS ini memang dia hanya sebatas menyediakan informasi penyelesaian masalah atau pemecahan masalah. Jadi bukan memutuskan, dia hanya memberikan informasi saja, memberikan saran saja, di mana nanti keputusannya ditentukan oleh, manusia itu sendiri. Dia hanya memberikan rekomendasi saja. Dan yang perlu digarisbawahi juga di sini, masalah yang diselesaikan atau masalah yang dipecahkan oleh DSS adalah masalah yang semi terstruktur. Apa itu masalah yang semi terstruktur? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, DSS adalah salah satu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, dia juga si DSS ini bisa disebut dengan sistem manajemen. Sistem manajemen pengetahuan yang data gitu ya. Jadi kan kalau sistem ini dia sebenarnya yang dia manage pengetahuannya dari data gitu kan, dari data yang dia dapat, dia olah gitu kan. Dan di sini sekarang sudah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi untuk, pengambilan keputusan tadi. Nah, kemudian pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan adalah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jadi, ya mungkin teman-teman juga di sini banyaklah yang, kerja di perusahaan tertentu misalkan. Nah, di situ kan teman-teman juga mengetahui bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh tim manajemen di perusahaannya itu tidak sembarangan. Bahkan mereka harus rapat berkali-kali gitu kan, harus mempertimbangkan faktor A, faktor B, faktor C. Yang memang pada dasarnya ini tuh, mencari alternatif-alternatif atau solusi-solusi yang memang, terbaik gitu. Nah, di sini sebenarnya peran DSS bisa dimanfaatkan. DSS bisa dimanfaatkan untuk mencari solusi-solusi tadi, saran-saran solusi yang bisa diambil. Pada dasarnya DSS adalah informasi yang berbasis komputerisasi tadi ya. Jadi DSS ini memang ya dia basisnya komputer, bukan bukan yang lainnya, tapi dia memang dari komputer yang mengolah data dengan model tertentu tadi.
Nah, di sini ada beberapa karakteristik SPK atau DSS. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Jadi dia hanya sebatas pembantu untuk, pengambilan keputusan. Dia memproses data untuk membantu memberikan rekomendasi-rekomendasi atau saran-saran yang bisa kita jadikan opsi. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin. Jadi dia tentu mempunyai tampilan. Kalau berbicara interface kan tampilan sebenarnya, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Jadi ingat ya, yang perlu digarisbawahi juga, SPK itu jangan dibayangkan kayak semacam robot gitu, enggak juga. Kalau robot kan dia bisa melakukan aksi langsung ya, kayak misalkan taruhlah di Jepang misalnya udah ada robot robot apa namanya, asisten rumah tangga gitu. Dia kan misalkan dia melakukan scanning begitu lantai kotor, dia langsung, mengambil aksi untuk membersihkan lantai misalkan. Nah, SPK tuh nggak kayak gitu. SPK tuh masih memiliki kontrolnya di user gitu. Jadi dia hanya memberikan rekomendasi aja. Kayak tadi yang saya contohkan misalkan, saya mencari laptop. Pada saat saya ketik laptop di Shopee, itu kan nggak langsung otomatis nge-check out kan. Dia hanya memberikan rekomendasi, "Ini loh laptopnya A, B, C," gitu. Yang memutuskan membelinya yang mana kan saya gitu, manusia itu sendiri. Jadi itu bedanya, kalau misalkan SPK dengan robot. Jadi kalau robot dia bisa langsung mengeksekusi apa yang menurut dia solusi terbaik. Jadi kalau robot kan gitu kan, dia misalkan robot itu kan sebenarnya sama juga, ketika dia membaca data, kemudian dia cari solusi terbaiknya mana, dia eksekusi gitu kan. Kalau SPK nggak gitu, dia hanya sebatas tadi sama juga mengolah data, kemudian dia cari solusi-solusi terbaik, kemudian ditawarkan, "Ini loh solusinya." Atau misalkan tadi ketika kita mau bepergian, contoh misalkan saya mau ke Bandung gitu, saya ketik di Google Map, nanti di situ kan ada rekomendasi melalui jalur A, melalui jalur B. Nah, kalau ini nih Google Map dia biasanya menentukan sendiri, set misalkan bagusnya lewat sini, karena kalau lewat yang jalur lain lagi macet gitu. Nah gitu ya, jadi intinya di SPK ini yang memiliki kontrol adalah manusianya atau usernya. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur ataupun yang semi terstruktur. Jadi nanti kita bahas nih maksud dari masalah terstruktur seperti apa, tidak terstruktur seperti apa, atau semi terstruktur juga seperti apa. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang handal. Gitu ya. Jadi ini beberapa karakteristik sistem penunjang atau pendukung keputusan. Nah, pengambilan keputusan, di mana di sini keputusan-keputusan itu tentu dibuat untuk memecahkan masalah dong. Jadi kenapa muncul keputusan? Tentu alasannya ya karena memang ada masalah yang harus diselesaikan gitu kan. Dalam usaha memecahkan suatu masalah mungkin membuat banyak keputusan, ya. Bahkan opsi-opsi tadi yang ditawarkan banyak, kemudian setelah diputuskan opsi A juga pasti akan beranak tuh. Kalau kita ambil opsi A, nanti ada pilihan lagi nih, opsinya ini lagi loh, begini-begini gitu kan. Jadi memang keputusan-keputusan tuh ketika dipecahkan akan membuat banyak keputusan juga, pilihan juga. Keputusan merupakan rangkaian nah ini, jadi kalau dari tadi ngomongin keputusan, kemudian keputusan itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah ini, jadi keputusan itu merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Jadi intinya, keputusan itu sebenarnya sesuatu yang diambil kemudian dia akan memberikan serangkaian tindakan. Jadi tindakan yang perlu diikuti. Kalau tindakan tadi nggak diikuti, ya percuma dong. Keputusan diambil tapi nggak dieksekusi gitu kan. Makanya keputusan tuh harus berbanding lurus dengan aksinya gitu. Yang mana aksi tadi itu harus diikuti sesuai dengan keputusan yang diambil. Dengan tujuan tadi untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif ataupun memanfaatkan kesempatan. Contoh misalkan pengambilan keputusan dalam menentukan promosi jabatan. Ini juga menjadi contoh pengambilan keputusan. Jadi orang kalau mau mempromosikan jabatan ya harus melakukan ini gitu kan. Kemudian pengambilan keputusan dalam melakukan business processing re-engineering. Nah, jenis masalah. Nah, tadi berbicara dengan masalah ya, berbicara dengan masalah.
Jadi ada 3 jenis masalah menurut Simon ya. Yang pertama permasalahan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada permasalahan terstruktur, di mana permasalahan terstruktur ini adalah permasalahan yang memiliki sifat rutin, yang sering terjadi berulang-ulang, biasanya sudah ada prosedur standar untuk menyelesaikan masalah terstruktur ini. Jadi kayak misalkan tadi ya, contohnya di sini seorang pilot akan menerbangkan pesawat. Nah, ini kan sebuah masalah. Tapi rutin gitu kan, tiap hari memang seorang pilot kalau mau menerbangkan pesawat, ya rutin kayak gitu. Solusinya atau keputusan diambilnya ya gitu. Saya juga nggak tahu ya kayak gimana prosedur eh, penggunaannya. Atau simpelnya misalkan kita ketika mau mengendarai motor gitu. Itu kan keputusan-keputusan yang kita ambil ya misalkan tadi nyalain kontaknya, kemudian starter, kemudian dijalanin gitu kan. Itu kan serangkaian keputusan yang kita ambil, tapi permasalahannya permasalahan yang sifatnya rutin atau terstruktur. Yang kedua, permasalahan tidak struktur. Nah, kalau ini kebalikannya berarti permasalahan yang tidak memiliki sifat rutin atau tidak berulang, biasanya membutuhkan intuisi untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh misalkan pengembangan jenis usaha baru, kemudian melakukan lobby. Kenapa ini menjadi masalah yang tidak terstruktur? Karena tidak berulang dan bahkan melakukan lobby ini kan beda gitu. Misalkan ketika saya menawarkan barang ke A yang orangnya pendiam, berbeda halnya dengan saya menawarkan barang ke si B gitu yang orangnya aktif. Dua ini kan orang yang berbeda, jadi saya nggak bisa memberikan sistem atau solusi permasalahan yang sama gitu. Kalau yang pertama tadi kan karena dia berulang jadi solusinya sama kayak gitu-gitu juga gitu. Yang penting seorang pilot tadi mempunyai skill dan pengetahuan tentang pesawat, ya prosedurnya akan sama kayak gitu. Tapi kalau yang permasalahan tidak terstruktur tadi, melakukan lobby itu antara saya dengan si A itu berbeda caranya. Kemudian antara saya dengan si B juga beda. Jadi karena ini berbeda-beda tiap objeknya berbeda, maka ini masuknya ke dalam permasalahan yang tidak terstruktur. Sedangkan yang ketiga adalah permasalahan yang semi terstruktur. Nah, permasalahan yang berada antara tidak terstruktur dan terstruktur. Artinya bisa saja masalah yang dihadapi adalah masalah rutin, tetapi prosedur standar yang bisa digunakan tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Maksudnya, kalau semi terstruktur sebenarnya kalau kita gambarkan tuh ya irisan gini lah, irisan. Ini misalkan terstruktur, ini tidak terstruktur, kemudian dia beririsan. Nah, yang di tengah-tengah ini yang disebut dengan semi terstruktur. Dia sebenarnya bisa aja masalahnya masuk ke dalam masalah kategori terstruktur. Tapi, solusi atau apa tadi, standar prosedur yang diambil dalam memecahkan masalah tadi ternyata tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, misal di sini pemberian kredit, pemeliharaan jalan, ini menjadi masalah yang semi terstruktur, di mana contoh misalkan pemberian kredit tadi, orang kan memberikan kredit sama aja secara prosedurnya kayak gitu. Tapi di sini karena nggak semua orang itu bisa kita berikan kredit, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi prosedurnya prosedurnya SOP-nya standar gitu sama, tapi ada di sebuah langkah yang memang menentukan pemberian kredit itu diberikan atau enggak gitu. Makanya dia masuk ke dalam masalah yang semi terstruktur. Pemeliharaan jalan dan lain sebagainya. Nah, berbicara dengan permasalahan yang 3 jenis ini, maka kita juga akan membahas tentunya tentang keputusan. Nah, di mana keputusan ini juga sama, ada dalam 3 kategori ya, karena menjawab permasalahan tadi. Yang pertama, yaitu keputusan terprogram atau terstruktur, sama aja sebenarnya. Di mana keputusan ini adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, kemudian prosedur tertulis, ataupun tidak baik yang sifat rutin maupun berulang-ulang. Contoh keputusan pemesanan barang, persediaan barang, dan lain-lain. Jadi kan, misal gitu, di sebuah pabrik gitu, sebuah pabrik untuk memutuskan barang itu dipesan atau enggak, itu kan sebenarnya basisnya sama gitu. Basisnya ketika barang itu sudah menipis, ketika barang itu laku terjual, stok tinggal sedikit, maka pasti mengambil keputusan untuk memesan barang gitu. Dan itu dilakukan secara rutin. Tiap menipis, kemudian order, setiap menipis kemudian mesan gitu. Gitu-gitu terus kan. Jadi dia terstruktur, terprogram. Yang kedua, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, di mana keputusan yang dibuat untuk masalah khusus, kemudian khas, tidak biasa terjadi.
Contoh misalkan pengembangan teknologi baru, ini juga kan pengembangan teknologi baru ini masuknya ke dalam, tidak terstruktur. Kenapa? Karena ketika teknologi baru dikembangkan, misalkan teknologi A muncul, ini bisa kita ambil, kita kembangkan. Tapi ketika teknologi B muncul, nggak sama gitu perlakuannya. Jadi, sistem keputusannya nggak sama, perlakuannya nggak sama, makanya dia masuknya ke dalam, tidak terstruktur. Kemudian misalkan merger sebuah perusahaan. Perusahaan juga misalkan, ada perusahaan A, kemudian merger atau bekerja sama dengan perusahaan B. Kemudian ada juga perusahaan C. Belum tentu walaupun perusahaan, B dan C ini misalkan mirip atau bahkan sama, belum tentu perusahaan A ini akan merger dengan 2 perusahaan ini. Dia bisa menentukan pilihan gitu. Yang intinya perlakuannya karena beda, keputusan yang diambil karena beda, nggak sama, ya maka dia masuk ke dalam keputusan yang tidak terprogram. Dan yang ketiga adalah keputusan semi terstruktur, di mana keputusan yang dibuat atau ditentukan oleh komputer dan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambil keputusan. Nah, ini sebenarnya pokok pembahasan kita sebenarnya lebih di semi terstruktur, di mana tadi ya, keputusannya memang ditentukan oleh komputer. Nanti yang menentukan pilihannya adalah manusia gitu atau pengambil keputusan, entah itu manajemen, entah itu user biasa yang memang intinya ya sebagai pengguna dari aplikasi tersebut. Contoh misalkan evaluasi kredit, penjadwalan kegiatan produksi perusahaan, dan juga pengendalian stok baru. Nah, misalnya sini penjadwalan kegiatan produksi perusahaan, ini juga sama, walaupun secara rutinitas gitu kan, misal di pabrik A gitu, menentukan produk ini diproduksi atau enggak, secara struktur kan sebenarnya ya sama aja gitu ketika stoknya menipis, kemudian dia diproduksi gitu kan intinya. Tapi ternyata belum tentu begitu juga, dia pertimbangkan hal lain, misalkan dibandingkan dengan barang lain, kira-kira yang mana yang lebih urgent gitu kan, secara urgenitasnya yang mana yang lebih penting, yang lebih, mepet gitu kan. Jadi intinya di sini memang enggak enggak terstruktur gitu atau semi terstruktur tadi. Nah, di sini yang selanjutnya kita bahas juga terkait faktor yang mempengaruhi keputusan. Jadi keputusan itu sebenarnya bisa diambil, tapi ada juga yang membuat keputusan itu berubah. Ya, ini yang mempengaruhinya. Yang pertama teknologi baru. Teknologi baru dan distribusi informasi yang kian membaik memberikan banyak alternatif bagi pihak manajemen. Jadi, belum tentu ketika misalkan mungkin teman-teman bekerja di sebuah perusahaan gitu, kemudian di situ awalnya, bulan ini ngambil keputusan A, tapi tiba-tiba di bulan selanjutnya dia mengambil keputusan B. Nah, sebenarnya nggak bisa disalahkan juga sih, karena kan tadi teknologi itu berkembang kian pesat, bahkan sehari, 2 hari gitu. Teknologi itu memang benar-benar cepet banget perkembangannya. Mungkin gitu, salah satu faktor kenapa keputusan tadi bulan kemarin dan bulan sekarang itu berubah, ya mungkin karena ini, salah satunya teknologinya baru, ada teknologi baru yang masuk, kemudian sama tim manajemen misalkan dipertimbangkan teknologi ini bagus, maka SOP yang sebelumnya digantikan, diputuskan untuk mengambil, SOP yang baru gitu. Itu bisa terjadi. Jadi yang pertama bisa dipengaruhi oleh teknologi yang baru. Yang kedua adalah aktivitas kompleks. Banyak aktivitas yang kompleks menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga berdampak pada peningkatan biaya. Nah, ini hati-hati, teman-teman. Jadi juga bisa jadi kenapa keputusan itu berubah, mungkin salah satunya karena aktivitasnya terlalu kompleks dan setelah dihitung misalkan, ternyata biayanya membengkak gitu, peningkatan biaya sehingga, tim manajemen mengambil keputusan lain. Ambil keputusan lain atau opsi lain atas dasar tadi aktivitas yang kompleks itu. Kemudian yang ketiga, regulasi pemerintah. Nah, ini nih yang memang sekarang lagi ini ya, nggak jelas sebenarnya. Jadi sebuah bisnis, sebuah perusahaan pasti dia dipengaruhi oleh regulasi pemerintah dan stabilitas politik yang penuh dengan ketidakpastian. Kadang kebijakan itu berubah-ubah juga gitu, kebijakan dari pemerintah yang sama-sama nggak konsisten gitu. Mungkin pemerintah juga dipengaruhi oleh faktor satu dan 2 gitu. Kemudian si pemerintah tadi ngambil keputusan lain, maka ya bertampaknya kepada perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan pun
harus mengambil keputusan lain, tentu akibat dari regulasi pemerintah yang tidak stabil tadi. Yang keempat, ekonomi global. Jadi faktor yang mempengaruhi keputusan juga adalah ekonomi global, sering berubah, menghasilkan ketidakpastian dan membutuhkan respon yang lebih cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Ya, misalkan di sebuah perusahaan gitu, yang awalnya dia menggunakan formulasi atau bahan baku misalkan yang terbaik, bahan baku yang sangat bagus gitu, tiba-tiba dia mengambil keputusan untuk merubah bahan baku yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan baku yang sebelumnya misalkan. Kenapa itu berubah? Ya tadi, dampak dari ekonomi global. Atau misalkan sekarang lah contoh contoh gampangnya sekarang BBM lagi naik gitu. Ketika BBM ini naik, pasti efeknya akan mempengaruhi banyak hal. Baik di situ dalam hal perusahaan, ya tentu perusahaan juga akan memperhitungkan kenaikan BBM ini gitu. Orang atau tim manajemen akan memperhitungkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baru gitu. Jadi ya intinya 4 faktor inilah sebenarnya yang akan merubah keputusan-keputusan yang ada gitu. Nah, mungkin masih banyak juga sih faktor-faktor lain, tapi ya yang saya bahas yang 4 faktor ini sebenarnya yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada. Oke, berkaitan dengan sistem penyampaian keputusan tadi, sebenarnya ya kita juga perlu ketahui bahwa ada tujuan kenapa SPK itu ada gitu. Dalam hal ini ada 3 tujuan SPK. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Ini ya. Jadi, adanya SPK tuh hanya sebatas membantu manajer atau membantu tim manajemen untuk membuat keputusan dalam hal memecahkan masalah tadi. Ingat di sini hanya membantu, bukan bukan memutuskan. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Ini sama ya, satu dan 2 sebenarnya lebih ke pendukung. Jadi, hasil dari SPK ini nanti hanya sebatas saran saja. Tujuannya hanya memberikan saran-saran saja, tidak memberikan keputusan gitu. Yang memutuskan tetap manajer. Makanya di sini malah perlu digarisbawahi, jangan ketakutan gitu. Jangan jangan sampai dengan adanya SPK seolah manajer itu atau manajemen terancam gitu. Enggak juga sebenarnya. Karena SPK itu hanya sebatas rekomendasi saja, yang memutuskan tetap manajer juga. Yang ketiga tentu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh seorang manajer, yang mungkin biasanya dia harus memperhitungkan banyak pertimbangan, banyak data. Dengan adanya komputerisasi atau SPK ini, ya harapannya tujuannya dapat memberikan efektivitas dalam hal kecepatan waktu gitu kan, efisiensi waktu agar proses pengambilan keputusan tadi bisa diambil dengan cepat gitu. Dengan menggunakan data yang ada dan tadi ya, model-model yang bisa diterapkan yang mana. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang tahapan sistem pendukung keputusan. Jadi ada 4 tahapan ya, 4 tahapan dalam, sistem pendukung keputusan. Yang pertama, yaitu tahap pemahaman atau intelligent phase. Nanti ini kita bahas satu per satu ya. Yang kedua ada tahap perancangan. Jadi setelah memahami, permasalahannya, kita mulai merancang atau disebut dengan design phase. Kemudian yang ketiganya tahap pemilihan atau choice phase-nya di sini, memilih ya. Mungkin lebih ke pemilihan-pemilihan model gitu, model apa yang mau diambil gitu. Dan yang keempat nanti ada tahap implementasi atau implementation phase. Kita bahas satu per satu. Yang pertama ada yang disebut dengan tahap pemahaman atau intelijen, di mana di tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Jadi sebenarnya di tahap ini itu memang benar-benar tahapan yang dilakukan untuk mencari tahu sebenarnya titik permasalahannya itu seperti apa gitu. Tentu biasanya yang kita pelajari kan dari data-data yang ada, kemudian bisa juga misalkan, mengamati mengamati proses yang berjalan gitu. Beberapa kegiatan yang tergolong dalam tahapan intelijensi ini adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, kemudian klasifikasi masalah, dan juga kepemilikan suatu masalah. Nah, jadi di tahapan ini sebenarnya kita lebih ke memahami permasalahan yang ada gitu di dalam
perusahaan tadi. Kemudian kita klasifikasikan masalah-masalah tadi dan tentunya, benar-benar kita pelajari dengan pasti permasalahannya apa. Kemudian di tahapan yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain fasenya, di mana tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tahap ini merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Gitu ya. Jadi intinya di tahapan kedua ini setelah kita tadi memahami permasalahan yang ada, tentu di sini kita akan, mencari alternatif-alternatif solusi-solusi yang kira-kira cocok gitu, solusi-solusi yang kira-kira bisa diambil gitu. Kemudian yang ketiga di sini tahap pemilihan ya. Dengan menentukan tadi di desain itu kita menentukan banyaknya alternatif atau solusi-solusi yang bisa diambil, tentu di sini di tahapan ketiga ini kita melakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan tadi, agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasar tujuan yang akan dicapai. Jadi ya udah mulai mengkerucut tuh, kalau tadi kan di pertama kita memahami permasalahannya, di tahap kedua kita munculkan banyak solusi-solusi yang bisa kita ambil, dan di tahap yang ketiga tuh sebenarnya kita lebih ke menentukan pilihan, menentukan pemilihan model, menentukan pilihan alternatif solusi yang bisa kita tawarkan kepada, user. Di mana di yang keempatnya yaitu tahap implementasi, di mana di tahap ini dilakukan penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Jadi tentu, SPK ini akan bisa dijalankan dengan mengimplementasikan model yang dipilih tadi. Kita udah milih modelnya, udah milih atau menentukan algoritma mana yang dipakai, ya tentu di tahapan ini akan menerapkan model tadi gitu. Model tadi kita terapkan di masalah tadi agar memunculkan alternatif-alternatif solusi yang ditawarkan gitu. Nah, itu 4 tahapan SPK. Oke, kita lanjut. Di sini yang selanjutnya yaitu alasan mengapa perusahaan mulai DSS atau Decision Support System atau SPK ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa perusahaan sekarang mulai memanfaatkan DSS. Yang pertama, kebutuhan akan informasi yang akurat. Jadi memang di zaman sekarang ini kebutuhan informasi itu dituntut untuk seakurat mungkin gitu. Perusahaan-perusahaan yang dapat bertahan itu ya perusahaan yang memang mempunyai keakuratan informasi gitu. Contoh misalkan terkait perusahaan media penyiar gitu, kayak misalkan televisi gitu, berita. Kayaknya yang bertahan tuh ya memang yang mempunyai, informasi yang akurat gitu. Orang kalau udah tahu, "Ah ini mah siaran yang ini mah biasanya hoaks," gitu, orang makin meninggalkan meninggalkan, peminatnya berkurang, akhirnya dia tumbang gitu kan. Makanya informasi yang akurat saat ini benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, kebutuhan akan informasi baru. Nah, ini juga penting. Jadi perusahaan itu sekarang berlomba-lomba untuk memberikan informasi-informasi yang baru, informasi-informasi yang update gitu. Contoh misalkan kemarin kenaikan BBM gitu. Itu kan media berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang terbaru gitu. Perusahaan-perusahaan yang dapat bersaing untuk memberikan informasi yang terbaru tadi, dia bakalan bertahan gitu. Jadi intinya alasannya kenapa perusahaan itu menggunakan DSS, karena jawabannya mereka ingin bertahan. Ingin bertahan, maka kalau ingin bertahan, ya 4 faktor ini sebenarnya yang membuat mereka harus bertahan gitu. Dan untuk mendapatkan 4 faktor ini, dibutuhkanlah DSS sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga, penyedia informasi yang tepat waktu, dan yang keempat, pencapaian pengurangan biaya. Nah, ini terkait dengan cost juga penting ya. Orang ketika menentukan pilihan pasti, semaksimal mungkin ingin mengambil biaya yang paling rendah gitu, dan, keputusan yang paling efektif. Maka dari itu, tentu jawabannya sebenarnya DSS gitu. Kalau misalkan untuk mengambil keputusan yang akurat itu kan sebenarnya banyak pertimbangan gitu ya. Kayak misalkan memunculkan banyak pendapat gitu kan. Taruhlah misalkan nggak ada DSS gitu. DSS belum ada, malah seorang manajer gitu. Ingin memutuskan sebuah masalah, mencari solusi atas sebuah masalah. Kalau nggak ada komputerisasi, mungkin dia harus mengumpulkan
divisi A, divisi B, divisi C gitu untuk mengambil datanya, silahkan divisi A sampaikan datanya seperti apa, divisi B sampaikan datanya seperti apa, divisi C sampaikan datanya seperti apa. Akhirnya dia combine gitu kan, dia pikirkan baru diambil keputusan gitu kan. Kebayangkan rumitnya kalau misalkan nggak ada komputerisasi. Tapi dengan adanya komputerisasi sekarang gitu, tentu di divisi A sudah di-input, divisi B sudah di-input, divisi C sudah di-input gitu. Tinggal si manajer itu mengolah. Akhirnya buat dia mengolah tadi, manajer tadi bisa menggunakan DSS untuk mengolah data-data tadi gitu. Oke, itu untuk materi di pertemuan atau di sesi pertama ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.